99,9% itu adalah palsu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ide cemerlang dari Ray Rangkuti yang patut kita hargai. Gimana ide cemerlangnya? Ini baik untuk Pak Jokowi, baik untuk Roy Suryo, baik untuk Rismon. Apa idenya? Nah, sekarang kan kejadiannya begini. Roy Suryo sangat yakin bahwa ijazahnya Pak Jokowi itu palsu. Kenapa palsu? Karena skripsinya tak beres. Berarti tak lulus skripsi. Tak mungkin ijazah itu terbit yang asli kalau skripsinya tak beres. Itulah intinya. Ini bermula dari unggahan dari seorang kader PSI di medsos yang mengunggah fotokopi ataupun ijazah Pak Jokowi itu di media sosial, dan itu diteliti oleh Roy Suryo. Ada kejanggalan-kejanggalan di situ, termasuk Rismon Sianipar meneliti juga ijazah yang diunggah itu. Akhirnya Rismon Sianipar langsung datang ke UGM meneliti skripsinya Jokowi yang tak beres, dan berkesimpulan kalau skripsinya tak beres, skripsinya tak lulus, artinya ijazah tak mungkin terbit. Artinya yang dipegang oleh Pak Jokowi itu pasti palsu, 99% palsu. Kan itu yang dikatakan oleh Roy Suryo. Dan sekarang kan lagi berlangsung uji forensik ijazahnya yang asli yang diantarkan oleh iparnya Pak Jokowi ke Bareskrim. Dan di Bareskrim ada alat yang betul-betul lengkap untuk menguji forensik, uji labor, laboratorium forensik, dan macam-macam. Yang turut dikomentari oleh Kompolnas. Saya rasa Kompolnas ini tidak ada artinya apa-apa. Dia bukan menyelesaikan masalah, bahkan memperkeruh kayak saya rasakan. Karena dia selalu berpihak kepada kepolisian, padahal dia seharusnya mengawasi kepolisian. Dan narasinya jangan membela kepolisian dan jangan juga membela pihak luar yang menyerang kepolisian. Dia harusnya di tengah-tengah. Pastikan benar-benar terwujud, ya apapun hasilnya ya harus dipercaya nantinya. Hanya sekali lagi. Ini agak bingung kita dengan komentar para Kompolnas ini. Membuang-buang uang negara. Bagusnya kalau menurut saya dibubarkan saja. Tidak ada artinya. Dari dulu-dulu kasus yang dipecahkan atau yang diselesaikan oleh Kompolnas ini tidak ada jalan keluarnya. Coba bandingkan jalan keluar yang diberikan oleh Ray Rangkuti ini. Dia memberikan jalan yang terbaik. Bukan gitu. Lagi memang persoalannya adalah kalau kemudian uji labnya sudah dilakukan, terus masyarakat tetap tidak percaya, nah ini yang harus diantisipasi dari awal pihak kepolisian. Kemarin seingat saya di acara yang sama seperti ini, saya menyampaikan, jadi kata-kata transparansi itu bisa saja dimaknai dengan melibatkan partisipasi publik dalam hal uji lab itu. Gunanya apa? Gunanya untuk menghilangkan keraguan. Kalau nanti misalnya kepolisian sudah membuat kesimpulan hasil uji lab yang dilakukan sendiri oleh kepolisian gitu, dan saya punya pandangan mungkin itu juga akan diragukan, tapi kalau melibatkan pihak-pihak lain yang tentu melalui prosedur persyaratan administrasi macam-macam yang bisa saja Sedikit saya jelaskan, caranya menurut Ray Rangkuti adalah begini. Ada orang lain ataupun ahli lain yang diikut sertakan menguji di laboratorium forensiknya Polri, kan tidak masalah. Didatangkan ahli lain bersama-sama yang dipercayai oleh Roy Suryo, atau Roy Suryo sendiri sama Rismon Sianipar ikut bergabung dengan ahli-ahli kepolisian di Mabes Polri meneliti hal itu. Kan tenang. Karena selama ini Pak Jokowi tidak seperti kawan-kawannya itu di depan diginikan aja ijazahnya kan. Mana ijazahmu? Ditengokkan. Selama ini kan ditengokkan oleh Pak Jokowi. Kan itu permasalahannya. Sekarang udah ada ijazah di Mabes Polri. Undang Rismon. Undang siapa yang dikadukan. Tifa segala macam. Undang situ. Uji bersama-sama. Bersama ahli-ahli dari Roy Suryo juga. Ahli-ahli yang dibawa oleh Roy Suryo. Yang dipercaya oleh Roy Suryo. Bersama-sama mengujinya. Kan gampang. Enak kan? Ini ahli dari kepolisian, Bareskrim segala macam. Ini ahlinya Roy Suryo. Kan mereka yang bersengketa masalah ijazah palsu. Itu kan terobosan itu kawan-kawan. Sama-sama kita uji. Seperti rapat di desa-desa, gampang. Nah ini begini. Begitu sudah diuji bersama-sama, sudah tahu asli atau palsunya, kan Roy Suryo menerima. Rismon pun menerima. Oh asli rupanya ya. Kalau selama ini ditengokkan Pak Jokowi begitu kan tidak ada permasalahan apa-apa. Kan begitu caranya. Paling bagus. Nah, kalau udah diakui oleh Roy Suryo berarti saya salah selama ini. Yang ijazah ini asli, tapi kok skripsinya kok aneh, janggal. Makanya saya beralasan dari situ. Begitu juga Pak Jokowi. Kalau sudah mengakui Roy Suryo, ngapain lagi dituntut kan? Setelah kami uji, memang betul asli rupanya. Tapi kami bingung, UGM kok menerbitkan itu. Padahal skripsinya tak ada. Kan clear masalahnya. Nggak ribut negara ini. Ini karena ini berhak. Kemudian Kompolnas mengatakan haknya begitu juga. Ada terobosan seperti yang dikatakan oleh Ray Rangkuti ini. Jadi Kompolnas ini kalau menurut saya ya bubarkan sajalah, menghabiskan uang negara. Saya berpajak untuk mereka juga. Begitu juga di kepolisian, terbuka. Transparan kita kan. Bersama-sama kita uji, ayo Roy, sini.
Nih, jangan sudah ada. Kita uji bersama-sama. Ujilah. Sama, keahlian ilmunya sama semua menguji hal itu. Peralatannya aja yang ada di Mabes Polri. Bersama-sama. Demi kebaikan negara. Apa salahnya? Jangan mengatakan hak itu. Apa itu hak itu? Kalau hak itu tidak mencerminkan keadilan. Tidak transparansi. Hanya ingin memenjarakan Roy Suryo dengan lain-lain. Nggak bagus, nggak bagus. Nah, begitu ya, kita belajar sedikit ya. Mudah-mudahan ini didengar oleh pihak yang berwenang, ucapan dari Ray Rangkuti ini. Terima kasih.